Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika malam ini adalah malam terakhir Anda di dunia, jika setelah video ini selesai, malaikat maut datang tanpa pemberitahuan, sudah siapkah Anda? Sudahkah kita memiliki amalan yang ringan, namun menjadi tiket pasti menuju surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa bekal. Beliau telah menunjukkan kunci yang sederhana, tapi dahsyat. Amalan ini hanya butuh beberapa menit setelah sholat. Namun janjinya adalah surga. Mari kita bahas dengan hati yang tenang. Karena bisa jadi, inilah bekal terakhir yang menyelamatkan kita. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan jari Anda menanam amal jariah hari ini. Tekan tombol subscribe sekarang. Niatkan untuk istiqomah bersama ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekan like sebagai bentuk cinta Anda kepada dakwah. Dan yang paling besar pahalanya, tekan share. Bagikan kepada keluarga, orang tua, pasangan, dan anak-anak Anda. Bayangkan, satu orang saja mengamalkan ini sampai wafatnya. Dan Anda menjadi sebabnya. Pahala itu akan terus mengalir. Bahkan saat Anda sudah terbaring di liang lahat. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat 68. وَمَنْ نُؤَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Menjadi lemah. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Keriput itu bukan sekedar penuaan. Itu adalah pengingat. Lutut gemetar saat sujud bukan sekedar faktor usia. Itu alarm dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu kita semakin dekat dengan akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu. Hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekarang mungkin kita tidak muda lagi. Tapi kita masih hidup. Dan itu berarti pintu surga masih terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursiyyi duburo kulli salatin maktubatin, lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. HR An-Nasai, Ibnu Hibban. Dengarkan baik-baik. Illa al-maut, kecuali kematian. Artinya apa? Tiketnya sudah di tangan. Surga tinggal menunggu waktu. Mari kita baca dengan khusyuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyur qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ayat ini menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga akhir hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam." Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan para malaikat serta orang berilmu juga menyatakan demikian. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan, orang yang sering memperbaharui syahadahnya, maka ia akan dimantikan dalam keadaan syahadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. HR Abu Daud.
Biasakan 5 kali sehari, agar di detik terakhir lisan ini otomatis menyebutnya. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa kemuliaan di masa tua. Kita takut hina, takut bergantung. Ayat ini menenangkan. Kemuliaan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim." 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. HR Bukhari Muslim. Istighfar, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil, salawat. Jangan remehkan yang ringan, karena mizan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti hitungan manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita berpisah, saya ingin tahu, dari mana Anda menyimak video ini? Apakah dari Jakarta, Bandung, Makassar, Papua, atau mungkin dari Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi? Tuliskan kota atau negara Anda di kolom komentar. Mari kita saling menyapa dalam doa. Dan saya mengajak Anda penuhi kolom komentar dengan sholawat cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau tuliskan doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup. Siapa tahu, ada ribuan orang membaca dan mengaminkan doa Anda. Dan bisa jadi, amin dari seseorang yang ikhlas itulah yang mengetuk pintu langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam kebaikan, mematikan kita dalam husnul khatimah, mengumpulkan kita di syurga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.